Di negara Jepang, orang-orang kaya memiliki tradisi pernikahan yang sangat unik, yang dimana mereka selalu memberikan hadiah spesial berupa biola yang terbuat dari kayu langka dan dilindungi pemerintahan. Dan kayu yang digunakan itu bernama kayu cendana merah yang menjadi bahan utama pembuatan biola tersebut. Kayu ini tergolong langka dan bernilai tinggi, mencapai harga sekitar 80 juta per potongan. Dan mereka bisa mendapatkannya biasanya diselundupkan dari daerah terpencil di negara India. इतना महंगा इसीलिए जापान तक समंदर के रास्ते अभी आप सोच रहे होंगे कि एक लकड़ी का ही कानून होगा, क्राइम भी उधर ही होगा. Meski demikian, fokus utama cerita bukanlah pada kayu cendana merah itu sendiri, melainkan pada seorang buruh atau kuli yang bekerja dalam sindikat penyelundupan kayu tersebut. Saat ini sang kuli sedang mengendarai sebuah truk berisi kayu cendana merah yang disamarkan di bawah tumpukan sayuran tomat. Sementara sejumlah polisi tengah mengejarnya, cuy. Bara? Istirahat. Sembari melawan aparat kepolisian, kuli tersebut terus menaikkan jumlah suap yang ditawarkannya agar diberi izin untuk lewat. Namun karena para polisi tersebut dikenal sebagai petugas yang jujur dan tidak mudah tergiur oleh uang sedikit, akhirnya mereka tetap memutuskan untuk menangkap sang kuli dan membawanya ke kantor polisi. Dalam perjalanan menuju kantor, si kuli pun mengajukan tawaran terakhirnya, yaitu sekitar 20 juta bukan untuk keseluruhan, tetapi untuk setiap kepala polisi. Tawaran ini tentu saja membuat para polisi berubah pikiran dan akhirnya membebaskannya. Tak lama setelah rekannya datang, si kuli langsung menyerahkan uang suap yang telah dijanjikan. Para polisi pun segera melepaskannya tanpa proses hukum. Saat ditanya mengenai identitasnya, si kuli pun memperkenalkan dirinya dengan nama Puspa. Puspa merupakan seorang kuli yang bekerja di pabrik kayu milik sindikat penyelundupan kayu cendana merah. Ia dikenal sebagai sosok berkarakter kuat yang menolak untuk diperintah, bahkan oleh pemilik pabrik sekalipun. Ketika sang pemilik pabrik datang, Puspa tetap duduk dengan santai sambil mengangkat salah satu kakinya. Sikapnya itu menarik perhatian seorang buruh magang yang bernama Esapa. Buruh muda ini memutuskan untuk mengundurkan diri dari pabrik dan memilih menjadi bawahan Puspa. Dia kopi malik betul. Setelah berhenti dari pekerjaan di pabrik, Puspa bergabung dengan kelompok penebang kayu dan diikuti oleh Kesapa. Setibanya mereka di hutan tempat kayu cendana merah tumbuh, mereka tidak langsung bekerja, melainkan terlebih dahulu melakukan ritual sederhana demi kelancaran pekerjaan. Tak lama kemudian, seorang penjaga memberitahukan bahwa ada mobil polisi yang sedang menuju ke arah mereka. Saat para buruh hendak melarikan diri dan meninggalkan hasil jerih payah mereka, si Puspa ini justru berdiri tegak dan mulai menunjukkan sisi kepemimpinannya dengan mengajak seluruh buruh untuk bekerja sama dalam melaksanakan sebuah taktik yang tidak biasa. DSP-ku. Dan inilah Gopinda, kepala polisi yang dikenal galak, tegas, keras, kejam, dan sangat menolak suap dalam jumlah kecil. Karena majikan tempat Puspa bekerja belum membayar, akhirnya Gopinda dan pasukannya bermaksud menyita semua barang bukti. Entah dari mana muncul keberanian si Puspa ini, ia sama sekali tidak gentar meskipun Gopinda mengerahkan senjata api kepadanya. Karena anak buah Gopinda tidak menemukan satu pun barang bukti, ia tidak memiliki alasan hukum untuk melakukan penangkapan. Lama setelah Gopinda pergi,
kita akhirnya mengetahui lokasi sebenarnya tempat kayu-kayu cenada merah itu disembunyikan. Ternyata Puspa dengan kecerdikannya yang luar biasa menggantungkan kayu-kayu tersebut di atas pohon menggunakan tali. Inilah sebuah strategi yang benar-benar di luar nalar. Setelah menurunkan kayu-kayu tersebut, Puspa dan para buruh segera menyetorkannya kepada sang majikan. Namun, upah yang mereka terima sangat tidak sebanding dengan resiko besar yang telah mereka hadapi. Pada saat yang sama, Gopinda kembali lagi dengan pasukan yang lebih besar. Dan kerusuhan pun pecah saat para buruh melakukan perlawanan. Di tengah kekacauan yang terjadi, Puspa melarikan diri dengan truk berisi kayu cenada merah. Setelah aksi kejar-kejaran yang berlangsung cukup sengit, Puspa secara tiba-tiba menyerahkan diri, namun truk beserta muatannya telah menghilang entah kemana cuy. Sesampainya di kantor polisi, Puspa diinterogasi mengenai keberadaan truk dan kayu cendana tersebut. Namun secara luar biasa, ia tidak menunjukkan sedikit pun tanda ketakutan. Justru sebaliknya, ia malah tertawa dan meminta seorang petugas untuk membawakannya segelas air. Menyadari bahwa Puspa tidak dapat dikalahkan dengan kekerasan fisik, salah satu petugas yang berasal dari desa setempat pun mencoba pendekatan berbeda. Ia mulai menggali masa lalu si Puspa, yaitu mengungkit fakta bahwa Puspa lahir dari seorang ibu tanpa suami, sehingga ia tidak memiliki nama belakang sebagai garis keturunan. Karena Puspa tetap bungkam dan tidak memberikan informasi mengenai lokasi kayu cendana merah yang disembunyikannya, ia pun akhirnya dibawa untuk bertemu dengan keluarga Reddy bersaudara. Mereka adalah kelompok penadah kayu cendana yang memiliki pengaruh besar dan merupakan bagian dari sindikat penyelundupan di India. Anggota keluarga tersebut terdiri dari Jali Reddy, yaitu sosok cabul yang telah merenggut kesucian hampir semua gadis desa yang dianggap paling cantik. Lalu kedua, Jaka Reddy, yaitu sang adik yang dikenal cerdas dan memiliki kemampuan mengelola bisnis secara efisien. Dan terakhir yang tertua yaitu Kona Reddy, yaitu pribadi paling kejam yang tak segan menggunakan kekerasan atau bahkan pembunuhan terhadap siapapun yang mengancam kelangsungan bisnisnya. Dino bahayu na sabse zyada dimag इसी के पास को मार गिराया बदला लेना इनके लिए जीप ने हम थे हमारा उसके. Di hadapan Jali dan Jaka, Puspa dengan tenang mengajukan syarat, yaitu mereka harus membayar 5 lakh atau sekitar 100 juta rupiah apabila ingin mendapatkan kayu cendana tersebut. Karena Puspa bukan tipe orang yang mudah diintimidasi, bahkan oleh keluarga Reddy sekalipun, akhirnya Jali dan Jaka menyetujui permintaan tersebut. Dan siapa sangka si Puspa ini telah menyembunyikan truk tadi di dasar sebuah sumur besar. Hidup mati. ये ले, पूरे 5 लाख में देखा है, इससे सारे उधार. Setelah uang diserahkan, Jali sempat mempermalukan Puspa dengan melemparkan uang itu sebagai ongkos pulang karena enggan membiarkan Puspa masuk ke dalam mobil pribadinya. Merasa harga dirinya direndahkan, Puspa pun segera membeli mobil yang serupa menggunakan uang yang baru saja diterima. Tidak hanya itu, ia juga membawa mobil barunya pulang dan mengajak ibunya berkeliling di kampung. Itu jahat juga deh, sebuah begini. Hai dia, jahat juga ada benar. Lalu Puspa menyempatkan diri mengunjungi kediaman keluarga Reddy untuk bertemu langsung dengan Konda, yaitu sang kakak tertua.
Dengan keberanian, kecerdasan, dan kemampuan negosiasi yang luar biasa, Puspa ternyata berhasil membuat Konda terkesan. Ia mengusulkan ide brilian untuk menyelundupkan kayu cendana merah tanpa risiko dicegat oleh polisi, yaitu dengan memodifikasi truk pengangkut susu dan menyembunyikan kayu-kayu tersebut di bagian bawah kendaraan. Setelah berhasil melewati pos pemeriksaan, Puspa yang menyetir sendiri truk tersebut akhirnya tiba di sebuah kuil untuk menyerahkan susu kepada para warga. Disinilah untuk pertama kalinya Puspa bertemu dengan perempuan yang kelak akan menjadi ibu dari anak-anaknya. Dan perempuan itu bernama Sri Palik, seorang gadis cantik yang merupakan putri dari seorang kuli yang juga bekerja untuk keluarga Reddy. Sri langsung menarik perhatian Puspa dan membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah ratusan potong kayu cendana berhasil melewati pengawasan polisi, kayu-kayu itu tidak langsung dikirim ke pelabuhan, melainkan diserahkan kepada seseorang yang berperan penting dalam proses distribusi, yaitu Mangalam Srino. Dialah yang bertanggung jawab atas penjualan kayu tersebut dan memiliki koneksi kuat dengan pihak pelabuhan. Ya. Asman ko mama. Zami. Beberapa waktu setelah Mangalam pergi, nampak sesuatu bergerak dari bawah tanah. Ternyata itu adalah orang kepercayaannya yang tertangkap basah mencoba menyelewengkan uang perjalanan. Peristiwa ini semakin memperkuat kesan bahwa Mangalam adalah sosok yang kejam dan tak berperasaan, cuy. Sementara itu, Puspa tengah mengunjungi salah satu gudang penyimpanan kayu, yang juga sering digunakan oleh Jali untuk melampiaskan nafsu bejatnya. Melihat seorang gadis yang dikurung di tempat tersebut, dan karena tidak tahan menyaksikan penderitaan orang lemah, si Puspa pun membebaskan gadis itu tepat sebelum Jali tiba. Puspa. Tak lama kemudian, Konda, yaitu kakak tertua Jali, menelpon untuk memberi informasi bahwa pihak kepolisian sedang menuju gudang tersebut. Jika sampai kayu-kayu itu disita, maka Mangalam akan sangat marah dan kecewa terhadap mereka. Oleh karena itu, Konda meminta Puspa segera mencari cara untuk mencegah hal itu terjadi. Dengan ide cemerlangnya yang mengejutkan, Puspa segera menyuruh Kesapa pergi sambil membawa sekantong uang yang banyak. Sementara itu, ia sendiri memotong tali pengikat kayu-kayu tersebut hingga akhirnya kayu-kayu itu jatuh dan terbawa arus sungai. Dan siapa sangka uang yang sebelumnya diberikan Puspa kepada Kesapa ternyata digunakan untuk menyuap petugas bendungan agar mereka menutup saluran air. Tujuannya adalah supaya kayu-kayu cendana yang sebelumnya dibuang ke sungai tidak hanyut dan tetap bertahan di lokasi tersebut. Akibat taktik licik ini, Gopinda pun kembali dikalahkan dalam permainan kecerdasan. Karena tidak menemukan bukti apapun dan tidak memiliki pilihan lain, akhirnya Gopinda beserta pasukannya terpaksa kembali pulang dengan tangan yang kosong. Beberapa hari setelah keberhasilan penyelundupan dan pencairan dana besar-besaran, Puspa diundang dalam sebuah pesta yang diselenggarakan oleh Mangalam. Di sana, Puspa secara tidak sengaja mendengar percakapan antara anak buah Mangalam yang membahas harga jual kayu cendana tersebut. Ternyata kayu-kayu itu dijual dengan harga miliaran kepada pihak pelabuhan. Mengetahui itu bahwa Mangalam memperoleh keuntungan jauh lebih besar dibandingkan para buruh yang mempertaruhkan nyawa mereka,
Si Puspa pun segera melaporkan hal tersebut kepada si Konda. Namun alih-alih menunjukkan keterkejutan atau kemarahan, si Konda ini justru mengaku bahwa ia telah lama mengetahui hal itu. Bukan rahasia lagi bahwa Mangalam memang menjadi pihak yang paling diuntungkan dalam bisnis ini. Bagaimanapun juga seluruh anggota sindikat telah sepakat menunjuk Mangalam sebagai penadah utama dalam jaringan penyelundupan kayu cendana ini. Keesokan harinya, Puspa mendatangi kediaman Mangalam yang saat itu tengah melakukan panggilan telepon kepada ketua sindikat yang tak lain merupakan seorang pejabat pemerintahan. Pejabat inilah yang selama ini membantu kelancaran operasi penyelundupan mereka. Kedatangan Puspa bertepatan dengan peristiwa eksekusi terhadap seorang pemuda yang dicurigai telah berkhianat. Pemuda tersebut dieksekusi secara brutal oleh Mogil, yaitu adik ipar Mangalam, yang memiliki ciri khas menyimpan silet di dalam mulutnya, cuy. Namun, jika Mangalam dan kelompoknya mengira Puspa akan ketakutan menyaksikan adegan kejam itu, maka mereka telah keliru besar. Faktanya, tujuan utama kedatangan Puspa adalah untuk menginformasikan bahwa harga beli kayu cendana telah mengalami kenaikan drastis. Dari yang semula 1 ton dihargai 500 juta, kini naik menjadi 2 miliar lebih. Pernyataan mengejutkan ini membuat Mangalam dan semua orang di ruangan itu tercengang. Tidak hanya menaikkan harga secara sepihak, si Puspa ini juga mengancam akan menjual langsung kayu-kayu tersebut ke pihak pelabuhan tanpa melalui perantara Mangalam. Tentu saja, hal ini membuat seluruh pihak yang mendengarnya menjadi geram. Belum selesai di situ, Puspa juga malah semakin memperkeruh suasana. Ia meminjam ponsel milik Mangalam dan langsung menelpon Murugan, yaitu kontak bisnis di pelabuhan. Disinilah kesabaran Mangalam telah habis. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menyerang dan pertarungan pun terjadi. Dengan sangat mudah Puspa membantai mereka semua, cuy. Malam harinya Puspa segera menuju pelabuhan untuk bertemu dengan Murugan. Setelah memberikan sampel kayu cendana berkualitas tinggi, Murugan pun menyatakan sepakat untuk membeli seluruh kayu yang Puspa miliki. Tepat setelah transaksi dilakukan, Puspa pun menelpon Konda untuk memberitahukan bahwa mulai saat itu mereka akan menjual kayu cendana langsung ke pihak pelabuhan tanpa melalui Mangalam. Pernyataan tersebut membuat Konda dan adiknya, yaitu Jaka, marah besar. Namun saat Puspa menyebutkan harga 2 miliar per ton, Konda pun langsung terdiam seolah tidak mampu membantahnya, cuy. Kemudian Sin berpindah kepada Jali yang saat itu tengah menghajar 2 orang pengkhianat yang telah melaporkan gudang mereka kepada pihak kepolisian beberapa waktu lalu. Salah satu dari mereka yaitu seorang pria parubaya yang mengaku bahwa tindakannya semata-mata karena terpaksa. Ia tergiur oleh iming-iming uang dari pihak kepolisian yang rencananya akan ia gunakan sebagai biaya pernikahan putrinya. Mendengar bahwa pria parubaya tersebut memiliki seorang putri yang masih gadis, Jali pun seketika berubah pikiran dan berjanji akan memaafkan kesalahan pria itu asalkan ia bersedia menyerahkan putrinya kepada Jali. Dan siapa sangka putri yang dimaksud ternyata adalah Sri, gadis pujaan Puspa yang dalam waktu dekat akan dinikahinya. Demi menyelamatkan nyawa ayahnya, Sri pun terpaksa menerima tawaran pernikahan kontrak yang diajukan oleh Jali. Setelah mengenakan gaun pengantin, Sri tidak langsung pergi ke tempat Jali, melainkan terlebih dahulu menemui Puspa di rumahnya untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Mendengar pengakuan tersebut, Puspa pun marah besar dan segera mencari Jali untuk menuntut kejelasan.
Melihat kedatangan Puspa, anak buah Jali panik dan berhamburan melarikan diri. Sementara itu, Jali sendiri dihajar habis-habisan oleh Puspa yang sedang diliputi amarah. Setelah Jali terkapar tak berdaya, Puspa pun kembali menunjukkan kecerdasannya dengan mengatakan bahwa seorang pria sejati akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Pernyataan tersebut secara tidak langsung membuat Jali enggan melaporkan insiden tersebut kepada kedua saudaranya, yaitu Konda dan Jaka, karena tidak ingin dicap sebagai pengecut. Keesokan paginya, Puspa bersama Konda pergi ke kota untuk mengambil hasil penjualan kayu yang disimpan di sebuah toko emas. Pada saat yang bersamaan, Kasapa yang berada di rumah mendapat informasi dari seorang bibi-bibi tukang bersih-bersih mengenai seorang warga yang menyaksikan Puspa menghajar si Jali. Menyadari bahwa kabar ini telah menyebar, Kasapa pun segera menghubungi Puspa untuk memberinya peringatan. Namun terlambat, ternyata Puspa telah ditangkap oleh Konda yang sudah mengetahui perihal penyerangan terhadap adik bungsunya. Namun dalam situasi genting tersebut, Puspa ini tetap bisa tertawa cuy. Saat Konda bersiap menembakkan peluru ke arah Puspa, tiba-tiba Mogil bersama anak buahnya muncul dan melakukan serangan mendadak atas perintah langsung dari Mangalam, yang tidak senang atas pengkhianatan keluarga Reddy bersaudara. Dalam kekacauan tersebut, Puspa memanfaatkan momen untuk melawan mereka meskipun penglihatannya terganggu. Ia berhasil membuat lawan-lawannya ketakutan. Tak lama setelah berhasil melepaskan diri dari ikatannya, Puspa pun diselamatkan oleh Kasapa yang datang dengan sepeda motornya. Sementara itu, Jaka, anggota terakhir keluarga Reddy yang masih hidup, nyaris dibunuh oleh Mogil. Namun tiba-tiba setelah mengalahkan semua pasukan Mangalam, Puspa pun menyisakan Mogil sebagai satu-satunya yang masih hidup. Namun ketika Mangalam menelpon untuk menanyakan perkembangan terakhir, si Puspa pun tanpa ragu langsung menembakkan peluru kepala Mogil saat itu juga cuy. Tidak! Keesokan harinya dalam acara pemakaman Konda Reddy, seluruh anggota sindikat dikumpulkan, termasuk Mangalam yang datang paling akhir. Acara ini dipimpin oleh ketua sindikat yang juga merupakan seorang pejabat pemerintahan. Dengan kelihayannya dalam merayu, si Puspa ini berhasil mengelabui semua orang dengan menyatakan bahwa pembunuhan terhadap Mogil adalah bentuk balas dendam atas kematian Konda yang lebih dulu dibunuh. Puspa kemudian memanfaatkan momen tersebut untuk memprovokasi anggota sindikat, yaitu menyudutkan Mangalam yang selama ini memperoleh keuntungan terbesar. Sang ketua yang ingin tampil bijaksana dan adil, ternyata kini mulai berpihak pada Puspa karena penjelasannya yang masuk akal. Tak butuh waktu lama bagi Puspa untuk merebut hati pejabat tersebut. Ia menjanjikan keuntungan yang lebih besar dari yang biasa diperoleh. Akhirnya, Mangalam dicopot dari jabatannya sebagai penanggung jawab penjualan. Dan posisinya diserahkan kepada Puspa, orang baru yang dengan cepat naik daun dalam dunia penyelundupan. Tak berselang lama setelah Puspa resmi menjadi tokoh berpengaruh yang disegani,
musibah pun menimpa Mangalam. Istrinya, yang merupakan kakak perempuan Mogil, nyaris membunuh Mangalam. Dia menggunakan metode yang sering digunakan adiknya. Namun beberapa waktu berlalu seiring meningkatnya kekuasaan Puspa, Gopina, sang kepala polisi yang dahulu keras dan disiplin, memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, pengunduran diri Gopina justru menandai awal dari masalah baru. Karena penggantinya adalah sosok brutal bernama Banwar Singh. Keesokan harinya, Puspa menemui Banwar Singh dengan tujuan untuk menjalin relasi dan memberikan jatah bulanan. Namun berbeda dari polisi lain, Banwar Singh tidak serta-merta menerima tawaran tersebut. Sebaliknya, ia malah mempersulit posisi Puspa dengan menuduhnya melakukan penyuapan dan bahkan memborbolnya. Mulai bulan depan, Banwar Singh lah yang akan menentukan sendiri berapa jumlah jatah bulanan yang harus disiapkan oleh si Puspa. Kemarin tertuhui jaigi. Kusarake. Sejak saat itu, Puspa menunjukkan sikap yang sangat baik kepada Banwar Singh. Ia memberikan apapun yang diminta, layaknya seorang pelayan. Ia memberikan hadiah, uang, hingga barang-barang yang sangat mewah. Bahkan, tepat di malam pernikahannya dengan Sri, si Puspa lebih memilih menemani Banwar Singh untuk mabuk di sebuah bukit, ketimbang merayakan momen sakralnya sendiri. Besar, oke. Namun saat mereka sedang asik mabuk, tiba-tiba Puspa bangkit dan mengungkapkan soal rencananya. Ternyata segala bentuk kebaikan yang ia berikan kepada Banwar Singh selama ini hanyalah bagian dari rencana strategi untuk mendekatinya. Puspa lalu menyuruh Banwar Singh untuk melepaskan pakaiannya jika tidak mau mati. Arsik. Jangan sebentar, susah. Setelah itu, Puspa kembali ke acara pernikahannya dan menjalankan resepsi dengan lancar. Lalu kita akan melihat Banwar Singh pulang dalam keadaan memalukan, yaitu setengah telanjang. Sebagai bentuk kemarahannya, Banwar Singh bahkan membakar seluruh uang yang telah diberikan oleh Puspa, simbol bahwa harga dirinya tidak bisa dibeli. Namun dari sudut pandang Puspa, itulah titik awal dari sebuah persaingan besar yang kini baru saja dimulai. Dan film pun tamat. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Sekian dari saya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.